Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada konten berikutnya. Konten ini dihadirkan sebagai upaya untuk membantu para siswa yang baru masuk di kelas 7 memahami tentang besaran. Untuk memahami besaran dalam IPA, dalam konten ini kita melakukan satu pengamatan pada satu objek, yaitu tumbuhan. Di sini terlihat gambar, pada gambar itu daunnya. Apa yang diamati dari daun tersebut kita bagi menjadi dua, yang terukur dan tidak terukur. Artinya ada panjang, jadi daun itu dapat diukur panjangnya. Kalau diukur ada nilai atau ada angkanya. Kemudian massa, daun diambil, kemudian daunnya ditimbang, maka ada nilai yang terukur di situ. Luas, panjang berapa, lebarnya berapa, atau diukur per persatuan ya, per daerah. Jadi misalnya dipotong-potong kemudian diukur, itu bisa untuk mengukur luasnya. Kemudian mengukur volume, pada daun diambil saja daunnya, dimasukkan di dalam gelas ukur yang berisi air, maka akan terukur. Jadi pada pengamatan yang terukur itu semuanya ada angka atau nilai. Kemudian yang tidak terukur apa? Misalnya warna daun. Saya dekatkan sini warnanya, ada warna merah, ada warna hijau. Nah, kalau merah tua itu misalnya nilainya 9, tapi tidak seperti itu. Jadi warna-warna ini tidak terukur. Selain itu ada rasa, misalnya dirasakan di mulut ya, pahit, getir, gatal. Tidak ada ukuran atau tidak ada angka yang dapat menyebutkan tentang itu. Kemudian baunya harum atau tidak berbau, ini pun juga tidak ada ukuran, tidak ada angkanya. Kemudian rasa di tangan, misalnya kasar, kalau kasar dinilai 3, tidak demikian. Kekasaran dan kehalusan itu tidak bisa diukur. Nah, pembagian ini akan memberikan satu penjelasan bahwa yang terukur dari hasil pengamatan objek daun itu merupakan besaran. Jadi besaran itu pasti ada nilai atau ada angka sebagai hasil dari mengukur. Selanjutnya besaran itu dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok, situ ada panjang, massa, waktu. Sebagai contoh di sampingnya itu contoh, misalnya panjang tali, misalnya panjang meja, massa pasir, massa gula, massa beras, dan sebagainya. Waktu, lamanya perjalanan, lamanya tidur, dan sebagainya. Suhu es mencair, suhu tubuh manusia, banyak sekali contohnya di situ. Kuat arus, nah ini kuat arus yang mengalir pada lampu. Jika di rumah ada lampu 2, yang satu memiliki daya, jadi kalau beli di pasar atau di toko, itu pasti ditanya dayanya berapa. Ada yang 5 watt, ada yang 10 watt. Pasti hasilnya yang 5 watt sama 10 watt itu lebih terang yang 10 watt. Artinya apa? Arus yang masuk di dalam lampu itu berbeda. Jadi itu arusnya. Kemudian di sini ada perbandingan adalah intensitas cahaya, terangnya lampu TL itu yang lampunya warnanya putih. Kalau misalnya lampunya, 2 lampu itu bernilai dayanya sama, misalnya sama-sama 10 watt, tetapi memiliki penerangan yang berbeda. Jadi ada yang cerah, ada yang agak redup. Nah, ini dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Yang terakhir adalah jumlah zat. Jumlah zat ini berkaitan dengan bahan-bahan kimia.
Besaran pokok memang ada 7, tetapi di SMP biasanya ditekankan hanya pada 5. Untuk yang nomor 6 dan nomor 7 ini jarang sekali digunakan. Intensitas cahaya itu juga ada di SMA, dibahas lebih dalam di situ. Kita lanjutkan dengan besaran yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan ini merupakan gabungan dari besaran-besaran pokok tadi. Jadi misalnya luas itu kalau dalam matematika panjang kali lebar. Tapi di dalam IPA luas itu ada istilahnya simbol ya, ada simbol A, kemudian cara mencarinya panjang kali panjang. Jadi lebar itu masuk dalam besaran IPA itu panjang. Kemudian volume, kalau dalam matematika panjang kali lebar kali tinggi. Lebar dan tinggi itu masuk pada besaran panjang, jadi sama. Kemudian massa jenis. Massa jenis ini menentukan jenis benda yang berbeda. Nah, ini penerapan rumus ini sama dengan ketika mengukur kekentalan larutan. Itu juga menggunakan massa per volume. Tetapi tidak disimbolkan oleh huruf, itu bukan huruf P ya, tapi itu rho. Bacanya rho, bukan P. Jadi massa jenis itu massa dibagi volume. Kemudian kecepatan sepeda motor itu dapat diukur jarak dibagi waktu. Misalnya dari kota Jember ke kota Lumajang. Itu berapa kilometer, kemudian perjalanannya selama berapa jam, itu dapat diukur kecepatannya. Kalau menggunakan alat ukur itu di depan sepeda motor, atau kalau di bis itu di depannya supir ada box yang ada ukuran yang dapat menentukan nilai dari kecepatan kendaraan. Kemudian ada gaya. Gaya itu F sama dengan massa kali A. A itu apa? Itu percepatan, dan ini akan dibahas selanjutnya pada pembahasan yang sesuai dengan besaran tersebut. Tidak semuanya dibahas di bab 1 di kelas 7. Jadi ini hanya besaran ini diperkenalkan dulu, sehingga nanti pada pembahasan yang fokus tidak asing lagi. Masih banyak lagi besaran turunan, yaitu berat. Berat itu tidak sama dengan massa. Kalau massa itu menggunakan alat ukurnya itu diletakkan di satu tempat, di meja misalnya. Kalau berat itu digantung. Ini bisa diukur menggunakan rumus W sama dengan M kali G. Kemudian tekanan, di sini ada dua, ada tekanan zat cair, ada tekanan pada luas permukaan. Nanti dibahas di kelas 8. Kemudian energi potensial dan energi kinetik nanti dibahas di semester 2. Kita lanjutkan. Dari hasil pengamatan dari satu objek daun tadi dapat disimpulkan bahwa benda yang diamati itu merupakan objek. Hasil pengamatan yang dapat diukur atau menghasilkan angka itu yang disebut dengan besaran. Jadi sesuatu itu hasilnya tadi, sesuatu yang dapat diukur disebut dengan besaran. Kemudian ada 7 besaran pokok, yaitu besaran yang tidak dapat didefinisikan, tidak dapat diartikan menjadi lebih panjang, tidak ada rumusnya. Sedangkan besaran turunan, besaran yang diturunkan atau merupakan gabungan dari beberapa besaran pokok. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat membantu para siswa yang sampai saat ini masih belum memahami tentang besaran. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.